Another day, another cerita horor. Jadi ini sebenarnya cerita horornya dari abang ojek yang gue pesen ya waktu itu. Jadi gue tuh mau pergi ke Bandung untuk suatu acara, dan itu tuh kayak pagi-pagi banget gitu loh. Dan kebetulan gue tuh perginya gak sama suami gue, jadi gue pergi sendiri ke Bandung. Akhirnya gue pesen ojol gitu kan, karena ya biar cepet aja untuk ke tempat travel. Terus agak-agak lama sih memang si ojolnya tuh datang, mungkin karena masih pagi juga. Nah pas datang tuh bapak-bapaknya udah agak-agak sepuh gitu lah, udah agak-agak tua bapak-bapaknya. Yang si ojolnya itu kayak pakai peci, terus rambutnya tuh kayak beruban gitu. Nah terus ya udah akhirnya kita pergi tuh ke tempat travel, dimana bapak itu tuh minta arahin gue jalan karena ternyata si bapak itu tuh bukan asli orang sana gitu. Ya udah dong, gue arahin jalan kan, cuman karena masih pagi banget jadi kayak jalan tuh kayak masih sepi gitu loh. Nah akhirnya kita tuh lewat ke salah satu kuburan Cina yang ada di Tangerang menuju ke tempat si travel itu. Nah di tengah-tengah kita lagi jalan, si bapak ini tuh cerita kalau dia itu aslinya bukan orang sana, aslinya tuh dia dari Tambun, Bekasi. Bayangin dari Bekasi ke Tangerang cuy. Nah gue nanya dong waktu itu kan, Pak kenapa Bapak jauh banget ininya ngambilnya gitu kan. Terus katanya dia itu jam 10 malam ada nganterin paket atau apa gitu ya ke daerah Tangerang. Terus karena dia nggak berani balik ke Tambun, dia akhirnya nginep di pangkalan ojol yang ada di sana gitu. Memang ada sih beberapa spot di mana biasanya abang-abang ojol yang suka ngalong ya, bahasanya, yang suka kayak narik malam tuh ada tongkrongannya gitu di deket rumah gue. Nah ya udah lah, habis itu kayak oh ya udah mungkin karena bapaknya kan udah tua ya. Tapi dia lanjut cerita lagi. Soalnya ya Neng, bapak tuh takut, apalagi dilewat di tempat-tempat kayak gini nih, di kuburan Cina gitu. Ngeri bapak mah sama setan yang ada dalamnya gitu kan. Dalam hati gue, aduh bapak lu jangan ngomong dulu gitu kan. Tapi kan udah tua ya, ya udahlah gue dengerin kan. Emang apa pak gitu kan. Iya Neng, bapak tuh bulan puasa kemarin pas mau lebaran bapak tuh baru narik. Dan rutenya itu dari Halim ke Bintaro. Bayangin jauh banget cuy. Bahkan si tarifnya tuh katanya 97.000. Jadinya dia kayak tertarik lah ya. Dan juga itu jam 2 malam katanya dia ngambil si penumpangnya di Halim. Karena banyak banget anak-anak yang sahur on the road, jadi dia ngerasa kayak nggak takut gitu. Jadi ya udahlah, ayo gas aja. Nanti pas subuh-subuh balik lagi ke Tambun gitu. Pikirnya dia. Nah ya udah di jalan, enggak, dia kan kayak ngambil si mbak ini, namanya siapa ya, gue lupa, Chelsea atau siapa gitu kata bapaknya. Dia ngambil si mbak ini tuh di depan airportnya Halim. Terus ya udah dia kayak cerita-cerita, cuman bedanya katanya kalau misalnya cerita-cerita kan biasanya tuh napas orang tuh kan anget ya di apa sih namanya, di leher kata dia. Nah tapi tuh napas si mbak itu tuh dingin gitu kerasa sama dia. Nah terus ya udah dia kayak diceramahin lah sama si mbak ini. Nggak diceramahin sih, kayak dipesenin, bapak jangan jangan capek-capek nariknya ya apa, jangan diporsir soalnya bapak udah tua gitu-gitu deh. Pokoknya baik lah si mbak ini. Singkat cerita akhirnya dia masuk ke suatu perumahan. Dia ngerasanya dia masuk ke suatu perumahan ya. Terus habis itu tiba-tiba Dina yang udah sampai hilang tuh mbak-mbak yang di belakang. Nah waktu itu tuh ada satpam yang lagi kayak muter-muter kompleks. Nah yang perumahan di Bintaro ini itu tuh kayak ada pelang pintu yang dibuka pakai kartu gitu loh, kayak di rumah gue sih. Jadi kalau misalnya ada abang ojol yang mau masuk, dia tuh harus kayak nitipin KTP dulu di satpam. Nah si satpam yang lagi kayak muter-muter kompleks itu bingung, kok tiba-tiba ada si bapak itu di dalam kompleks ini. Padahal dia dan temennya itu kayak nggak pernah nerima KTP-nya gitu, kayak nggak ngebukain plangnya lah gitu ibaratnya. Akhirnya disamperin lah tuh si bapaknya sama satpam kan, karena mungkin curiga ya tiba-tiba kok ada di dalam perumahan. Terus kayak ditanya-tanya lah, bapak dari mana pak? Iya saya habis nganterin ini penumpang saya, tapi kok penumpang sayanya hilang, dia bilang kayak gitu. Tapi rumahnya tuh katanya bukan rumah kosong gitu loh guys, rumah berpenghuni. Tapi tiba-tiba dia ada di dalam sebuah perumahan itu, di rumah klaster gitu. Udah hilang itu ceweknya gitu, sesuai titiknya tapi hilang ceweknya.
Terus curiga satpam, masa iya pak saya nggak pernah bukain, kata dia gitu kan. Coba bapak saya lihat KTP-nya dulu gitu. Nah si bapak ini tuh kayak masih nge-freeze gitu lah. Iyalah gila lo, perjalanan dari Halim ke Bintaro coba kan sekitar 2 jam lo naik motor ngobrol sama tuh cewek, tiba-tiba ceweknya hilang. Terus lo masuk ke dalam perumahan, si bapak satpamnya tuh nggak pernah ngerasa ngebukain lo pintu. Itu serem banget sih kalau menurut gue. Makanya dia nge-freeze gitu. Ya udah akhirnya karena rame-rame lagi sahur juga, terus akhirnya datang lah si Pak RT di klaster itu katanya. Terus ditanya lah si bapak ini, karena bapak ini tuh kayak ditanya tuh masih kayak bengong-bengong gitu katanya. Pak bapak dari mana? Terus diceritain lah sama si bapak itu, bapaknya dari Halim. Terus habis itu dapet orderan. Terus si bapak RT ini bilang, kalau pak kalau ini beneran memang bapak dapet orderan, coba bapak cek deh di aplikasinya itu tuh ada atau enggak. Kalau enggak ada, berarti kayaknya memang bapak ditumpangin sama sesuatu yang tidak terlihat, kata si bapak RT-nya. Bener dong, akhirnya dia cek lah tuh si historinya ojolnya dia, ternyata nggak ada, hilang. 97 ribunya hilang, padahal katanya bayarnya tuh pakai via aplikasi. Kasian banget kan, kayak iseng banget tuh setan ya. Udah mana bapaknya tua, jauh lagi 97 ribu lu ilangin uangnya di aplikasi, gila lo emang. Terus ya udah akhirnya bapak itu dianterin ke pangkalan ojol setempat lah ya. Terus akhirnya disuruh tidur dulu di sana, dijagain sama ojol-ojol yang masih muda gitu. Akhirnya jam 8 pagi katanya dianterin pulang ke Tambun sama si abang-abang ojol yang ada di pangkalan itu. Gitu guys, gimana menurut kalian? Mantep ya? Iseng aja, dan itu membuktikan kalau setan itu ada loh di bulan puasa. Yang tidak ada itu adalah setan yang dalam diri kita, katanya sih gitu ya, nggak tahu juga sih, Allahualam.